Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Ruslawati, NIM 7211419061. Saya akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Yang pertama, sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Evolusi peranti keras komputer. Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC merupakan sebuah mesin yang dapat melacak kembali komputer yang kita kenal sekarang, yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John dan Presper. Pada tahun 1951, komputer pertama yang dipasarkan secara luas adalah UNIVAC 1 yang dijual ke Census Bureau. Komputer berukuran lebih kecil atau komputer mini merupakan sistem skala kecil yang pertama yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang disebut dengan komputer mikro atau mikrokomputer. Sedangkan ketika IBM memperkenalkan komputer mikronya yang disebut personal komputer atau PC pada tahun 1982, baik produk IBM ini merupakan nama yang diadopsi secara universal dan sekarang ini lebih dikenal dengan komputer pribadi atau PC. Selanjutnya ada hukum Moore's Law. Hukum Moore pertama kali diucapkan oleh Gordon Moore pada sekitaran tahun 1960-an yang berbunyi, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkatkan 2 kali lipat setiap tahunnya. Dampak hukum Moore akan mempersulit dan sulit diterima oleh banyak orang, karena para manajer yang tidak dapat memahami implikasi di atas, maksudnya implikasi tentang hukum Moore tadi, seringkali dipaksa untuk bereaksi terhadap perubahan dalam teknologi sebagai ganti dari merencanakan untuk menghadapinya dan menggunakannya perubahan ini sebagai suatu keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, ada pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Unit pemrosesan sentral mengendalikan seluruh komputer lain. RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara CPU semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, ada pengantar arsitektur komunikasi. Dulu, komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta yang diprioritaskan komunikasi telepon antar manusia. Sedangkan sekarang, jaringan komputer perusahaan memiliki kecepatan sampai 1000 MB per second. 4. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Yang pertama, ada sistem fisik atau physical system, yaitu perusahaan terdiri dari atas sumber daya berwujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sistem virtual atau virtual system terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka atau open system yang berinteraksi dengan lingkungan melalui sumber daya fisik. Suatu sistem informasi juga merupakan sistem terbuka. Sistem tertutup atau closed system adalah
sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungan. Ini macam-macam sistem yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Ada banyak. Sistem pemrosesan transaksi, SIM, atau sistem informasi manajemen. Ini yang akan kita bahas nantinya. Sistem informasi manajemen. Pengambilan sistem perencanaan sumber daya. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM akan menghasilkan informasi ini melalui penggunaan dua peranti lunak, yaitu yang pertama, peranti lunak laporan berkala maupun laporan kedua, model matematis menghasilkan hasil dari suatu simulasi perusahaan. Yang kelima, penggunaan sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan, administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Yang keenam, manajer sebagai pengguna sistem informasi. Karena kebutuhan setiap manajer itu berbeda, jadi sistem informasi yang bermutu tinggi tidak dapat dikembangkan kecuali profesional sistem organisasi modern. Peranan informasi dalam memecahkan masalah manajemen. Menurut Herbert Simon, tahapan-tahapan pemecahan masalah itu ada 4. Yang pertama, aktivitas intelijen atau mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisa atau menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan. Nah, yang ketiga, aktivitas pemilihan. Memilih suatu tindakan tertentu dari berbagai tindakan-tindakan yang tersedia. Nah, yang terakhir, aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan yang masa lalu. Terakhir, masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Di masa depan, komputasi akan rendah daya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Untuk mengambil keuntungan dari segala kemungkinan ini, manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.